ke-252. Keesokan harinya. Lily masih tidur aja. Jam segini belum bangun. Ucapku sambil menatap Lily yang masih terlelap di ranjang bayinya pada jam 7:20 pagi. Semalam kan dia nangis terus gara-gara ASIku cuma dikit. Mungkin gak kenyang perutnya. Jawab Larissa yang sedang merapikan tempat tidur kami. Nanti siang aku belikan susunya ya. Sekarang coba pompa lagi aja. Siapa tahu keluar lebih banyak dari kemarin. Iya, nanti aku akan coba lagi. Mau beres-beres dulu. Aku mengangguk. Aku mengusap halus pipi Lily yang lembut. Gemas jika menatap wajahnya berlama-lama. Jujur saja dia sangat manis. Saat bayi, Darren juga hampir mirip dengan Lily. Tapi setelah besar mereka tak akan ada kemiripan. Aku jamin. Tok tok tok. Pintu kamarku diketuk. Buka aja. Sahutku. Pintu terbuka. Dan muncul dengan penampilan yang sudah bersih. Dia sudah mandi. Morning, Daddy. Sapanya ceria. Dia tersenyum lebar dan berlari ke arahku. Aku berjongkok dan menangkapnya. Kuciumi pipinya yang wangi bedak. Morning, my boy. Udah wangi aja nih anaknya Daddy. Ganteng banget. Pujiku. Dad, yuk jalan-jalan. Ajaknya. Jalan-jalan? Yes. Dylan mau main sama Daddy. Kiss Daddy dulu. Nanti Daddy ajak Darren jalan-jalan, oke? Pintaku dengan mendekatkan pipiku ke bibirnya. Oke. Darren mencium pipi kiri dan kananku bergantian. Aku senang sekali. Aku berdiri dan membawa Darren pada Larissa yang duduk di tepian ranjang. Morning, Mom. Ucapnya pada Larissa. Morning, sayangnya Mami. Udah mandi ya? Larissa membalas hangat sapaan anaknya. Dia juga menciumi Darren yang sudah wangi. Iya, Dylan udah mandi, Mam. Sus Dian mandiin Dylan. Wah, keren. Darren pagi-pagi udah dimandiin sama Sus Dian ya. Gak harus nunggu Mami selesai tidurin Lily dulu. Yes, Mam. Larissa tersenyum. Tangannya mengelus kepala Darren. Mam, Lily belum bangun? Tanya Darren. Belum, sayang. Lily masih nyenyak tidurnya. Mungkin nanti siang baru bangun. Ya Dylan pengen main sama Lily. Darren tampak kecewa adiknya belum bangun. Jangan sedih. Nanti Lily akan bangun kok. Kakak Darren main sama Sus Dian dulu ya. Sambil nunggu Lily bangun. Oke. Sah, aku akan bawa Darren ke supermarket. Sambil ajak dia jalan-jalan. Boleh? Aku meminta izin pada Larissa. Kenapa harus minta izin ke aku? Kalau kamu mau pergi bawa Darren, ya silahkan. Justru bagus kalau ada yang ajakin dia main keluar. Rencananya, aku akan bawa Darren ke mall sih. Aku mau sekalian ajak dia beli perlengkapan sekolahnya buat besok dan juga ajak dia main. Mumpung hari Minggu. Ke mall? Wah, pasti Darren seneng banget nih. Larissa tersenyum melihat Darren yang langsung melompat-lompat kegirangan. Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Biar dia nggak kecapean, sampai dia puas main aja. Yes, mau. Dylan mau beli mainan sama Daddy. Darren bersorak penuh semangat. Aku tertawa kecil melihat antusiasme Darren. Iya, nanti kita lihat-lihat ya. Tapi Darren harus janji nggak minta beli banyak mainan, oke? Soalnya, mainan Darren udah banyak. Kita beli alat-alat belajar aja supaya Darren jadi anak yang pintar. Darren mengangguk dengan semangat. Oke, Daddy. Darren janji. Kid boy. Pujiku. Sekarang, Darren pergi ke Sus Dian ya. Minta disuapi dulu. Daddy mau siap-siap. Supaya nanti kita bisa langsung pergi. Ujarku. Oke. Darren keluar dari kamar kami dengan berlari-lari kecil.
Aku juga gegas bersiap karena sudah hampir siang dan aku harus membawa Darren bermain sepuasnya. Agar dia bisa merasakan menghabiskan waktunya seharian denganku. Setelah aku bersiap, aku mendekat pada Larissa. Mau pesan apa? Biar nanti aku beli sekalian. Nggak ada, cukup ASI booster aja. Jawabnya, sibuk melipat baju-baju. Tambahnya. Siap, bos. Jawabku dengan nada bercanda sambil memberi hormat. Larissa hanya menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Aku pamit padanya dan pergi ke lantai 1. Darren sudah menunggu di ruang tamu, sudah siap dengan penampilan yang rapi khas anak-anak. Susdian berada di sampingnya, tengah merapikan rambut anakku. Begitu melihatku, Darren langsung berseru. Ayo, Dad. Ajaknya, sangat tak sabaran. Darren kemudian melompat-lompat kegirangan, tak sabar untuk segera berangkat. Jalan udah siap, Dad? Alright, let's go. Aku mengangkat Darren dan menggendongnya menuju pintu. Apa perlu saya temani Darren bermain, Tuan? Tanya Susdian. Enggak usah, biar hari Minggu jadi momen berharga untuk saya dan Darren saja berdua. Aku menolak halus. Ah, baik. Aku dan Darren keluar dari rumah. Aku menuntun tangannya. Dad, kita mau naik mobil? Tanya Darren dengan matanya yang penuh harapan. Of course. Darren duduk di car seat ya, biar aman. Jawabku sambil berjalan menuju garasi. Darren pengen duduk depan sama Daddy. Pintanya, matanya menatapku dengan ekspresi memohon. Aku tersenyum dan mencubit pipinya yang gembil. Nanti kalau udah gede baru boleh duduk di depan. Sekarang harus di car seat dulu ya. Biar aman, kamu masih kecil. Darren mengangguk, walaupun tampak sedikit kecewa. Oke, Daddy. Aku memasukkan Darren ke dalam mobil dan memastikan seatbeltnya terpasang dengan baik. Aku juga masuk dan duduk di bagian kemudi. Aku menoleh pada Darren sebenarnya, lalu berkata. Oke, Darren ready? Let's go! Go! Balasnya bersemangat. Kami pun melaju ke mall. Darren terlihat begitu bersemangat sepanjang perjalanan. Sibuk melihat keluar jendela sambil menunjuk-nunjuk segala sesuatu yang menarik perhatiannya. Aku senang melihat dia seceria itu. Ingin sekali rasanya aku bisa menghabiskan banyak waktu dengannya setiap saat. Pasti akan menjadi momen-momen yang membahagiakan bagiku sebagai seorang ayah. Sesampainya di mall, Darren langsung menarik tanganku, setengah berlari menuju toko mainan. Dad, mainan! Darren mau lihat mainan? Aku tertawa kecil sambil mengikuti langkahnya. Oke. Tapi ingat ya, jangan minta banyak-banyak. Kami pun masuk ke toko mainan. Darren dengan mata berbinar-binar mulai memilih-milih mainan yang dia suka. Dad, aku mau itu. Darren menunjuk sebuah mainan robot berukuran sedang di bagian paling atas rak. Serius mau yang itu? Tanyaku. Yes, aku mau itu. Gak akan minta yang lain lagi. Yes, gak akan minta lagi. Oke, Daddy belikan. Bak, di rumah harus dimainkan ya. Jangan cuma dianggurin aja. Oke. Aku pun mengambilkan mainan yang diinginkan oleh Darren dan memberikannya. Darren memeluk mainan itu. Dia sangat senang tampaknya. Setelah memilih satu mainan yang disukainya, kami pergi ke arah kasir dan membayar. Lalu setelah itu, kami melanjutkan untuk membeli perlengkapan sekolah. Darren sangat antusias melihat berbagai macam tas dengan motif yang lucu-lucu untuk anak lelaki. Dia mencoba beberapa untuk menentukan mana yang disukainya. Dad, mau ini dan ini. Darren dengan takut-takut menunjukkan dua tas yang tadi dicobanya. Warnanya biru dan hijau bergambar dinosaurus dan juga McQueen. Satu aja ya. Soalnya nanti kita akan beli lagi kalau Darren masuk sekolah TK. Darren terlihat sedih. Aku yakin dia ingin keduanya. Satu dulu, nanti kalau Darren bisa membaca dengan baik.
Daddy akan belikan lagi sebagai hadiah. Oke? Bukan pelit, tapi aku ingin Darren tak serakah dan membeli yang perlu saja. Terlebih, aku ingin dia juga bisa menyandingin yang baru dan aku membelikan sepasang sepatu untuknya. Setelah semua barang yang dibutuhkan selesai dibeli, kami berjalan ke arah food court untuk makan siang. Darren tampak sangat puas dengan mainan barunya. Sesekali dia memperlihatkannya padaku dengan senyum lebar di wajahnya sambil melahap makanan yang aku suapkan padanya. Saat kami sedang makan, Darren tiba-tiba bertanya, "Dad, nanti Lily bisa ikut jalan-jalan juga gak?" Aku menatap Darren, merasa tersentuh dengan pertanyaannya. Tentu saja, kalau Lily sudah sedikit lebih besar, kita bisa ajak Lily jalan-jalan bareng kita. Darren tersenyum puas. Dallin janji akan jaga Lily baik-baik kalau nanti jalan-jalan. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya. Daddy yakin Darren bisa jadi kakak yang baik buat Lily. Darren mau main di playground dulu gak? Tawaku. Darren menggeleng, wajahnya tampak lelah. Setelah selesai makan, kami pun bersiap untuk pulang. Darren yang terlihat sedikit mengantuk setelah puas berkeliling di mall dan makan, tertidur di car seat-nya saat perjalanan pulang. Aku menatap Darren yang tertidur pulas dengan perasaan bahagia, membayangkan betapa cepatnya waktu berlalu dan betapa berharganya momen-momen seperti ini. Darren akan segera besar dan aku harus banyak menghabiskan waktu dengannya sebelum semua berakhir. Darren besar. Tak lupa, sebelum sampai di rumah aku membeli ASI booster dan juga pembalut yang Larissa pesan sebelum pergi tadi. Sesampainya di rumah, aku menggendong Darren yang masih tertidur menuju pintu rumah. Larissa menyambut kami di depan pintu dengan susdian. "Loh, Darren tidur?" tanya Larissa. "Iya. Darren capek lari-larian terus di dalam mall. Jetty langsung tidur di mobil." Jawabku sambil memberikan Darren pada susdian. Wanita itu membawa Darren ke kamarnya. Aku duduk di sofa ruang tamu karena merasa lelah. "Lily mana?" tanyaku. "Barusan tidur lagi. Udah aku susuin. Sekarang ada di boxnya," jawab Larissa dengan senyum. Aku tak sabar untuk melihat Lilyku. Jadi aku segera naik ke kamarku dan menghampiri ranjang bayi, di mana putri kecilku berada. "Apa tadi Lily miminya kenyang?" tanyaku lagi. "Alhamdulillah, gak rewel. Kayaknya udah mulai banyak lagi karena aku pompa terus." "Baguslah. Semoga dia kenyang dan gak rewel lagi malam ini. Aku udah beliin ASI boosternya. Mudah-mudahan bisa menambah produksi ASInya, biar Lily kenyang terus," ucapku sambil mendekati Lily yang sedang berbaring dengan tenang. Aku mencium keningnya, merasa lega melihat Lily tampak lebih tenang setelah mendapat ASI yang cukup. Larissa mendekat dan memelukku dari samping. "Aku bersyukur punya kamu. Kamu selalu ada buat kita." Aku balas memeluknya, menatap mata Larissa yang penuh cinta. "Aku juga bersyukur punya kamu dan anak-anak kita. Kalian adalah segalanya buatku." Kami saling tersenyum, menikmati momen kebersamaan ini. Aku menempelkan bibirku dengan bibirnya. Larissa menyambutnya dengan senang hati dan aku pun sangat senang. Setelah sejenak menikmati momen mesra itu, Larissa akhirnya melepaskan tautan kami dan membuka pembicaraan tentang rencana yang akan segera dilaksanakan di rumah ini. "Sayang, kita harus mulai memikirkan tentang akikah Lily. Menurutmu, kapan waktu yang tepat?" tanyanya sambil duduk di tepi ranjang, menatapku dengan tatapan penuh pertimbangan. Aku mengangguk setuju. "Iya, aku juga udah kepikiran soal itu. Mungkin minggu depan aja. Gimana?" "Setuju. Kayaknya memang paling pas minggu depan. Kita bisa undang keluarga dekat dan tetangga aja, supaya acaranya nggak terlalu ramai, tapi tetap hikmat," Larissa menambahkan sambil tersenyum tipis. "Kenapa gak semeriah saat acara akikah Darren aja?" "Enggak deh, acara sederhana tapi tetap berarti. Itu lebih bagus, apalagi dengan adanya anak-anak yatim piatu. Aku akan hubungi catering untuk urusan makanan. Soal kambing akikah, aku udah hubungi orang yang waktu itu aku beli kambing buat akikahnya Darren.
Aku udah pesan dan tinggal pilih mana yang paling bagus. Larissa tampak lega mendengar aku sudah mengurus beberapa hal. Baguslah. Aku juga akan urus undangan. Terus susun rundown acara supaya semuanya berjalan lancar. Aku menatapnya dengan senyum hangat. Oke, berarti semua udah kita atur ya. Yang penting, kita bikin acara yang sederhana tapi penuh berkah untuk Lily. Larissa mengangguk setuju. Iya, aku pengen Lily dapat doa-doa yang baik dari semua orang. Aku pengen semuanya berjalan sempurna. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya lembut. Amin. Kita lakukan yang terbaik buat Lily. Aku yakin semua akan berjalan lancar, asalkan kita kompak dan saling dukung. Setuju banget. Jawab Larissa sambil tersenyum manis. Kami kemudian mulai berdiskusi lebih rinci mengenai rencana akikah Lily. Larissa mulai mencatat nama-nama yang akan diundang, termasuk orang-orang kantor. Sementara aku menyusun daftar kebutuhan yang harus disiapkan. Setiap detail kami bahas dengan penuh pertimbangan, agar acara nanti bisa berjalan sesuai harapan. Setelah segala persiapan awal selesai didiskusikan, kami berdua merasa lega dan optimis bahwa acara akikah Lily akan menjadi momen yang penuh berkah dan kebahagiaan untuk keluarga kami, sama seperti akikah Darren dulu. Makasih ya, sayang, udah mau urus semuanya bareng-bareng. Ucap Larissa sambil memelukku erat sebelum kami tidur. Selalu. Kita ini tim, kan? Semua yang kita lakukan bersama-sama. Termasuk bikin Darren dan Lily. Hehehe. Candaku. Hahaha, bisa aja. Kami tertawaan bersama, lalu kami berdua berpelukan kembali, menanti momen indah akikah Lily yang akan segera tiba.